Tim gabungan Satuan Reskrim Polres Pidi berhasil membekuk pelaku pembunuhan penjual rujak di Desa Mitanjong Usi, Mutiara Timur, Bernun. Kasus pembunuhan itu berawal dari hutang penjualan kelapa muda di bulan Ramadan kemarin. Tersangka pembunuhan berinisial MD 40 tahun berhasil ditangkap setelah 7 hari di buron polisi Satuan Reskrim Polres Pidi. MD merupakan warga Aceh Utara, selama ini menetap di Sigli, Kabupaten Pidi. Pelaku tega menghabisi nyawa penjual rujak bernama Saidinur 55 tahun, warga Mitanjong Usi, Mutiara Timur, Bernun, gegara hutang bisnis kelapa muda yang belum dilunasi oleh korban. Motif pembunuhan itu disampaikan Kapolres Pidi AKBP Padli dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolres Pidi. Petugas turut menghadirkan tersangka dan sejumlah barang bukti yang telah diamankan. Menurut Kapolres Pidi, korban tewas akibat perkelahian dengan cara dicekik oleh pelaku dan dihantam menggunakan kelapa muda. Bahkan pelaku juga menggigit telinga kiri korban hingga berdarah. Jasad penjual rujak tersebut pertama kali diketahui oleh istrinya Nursiah di tempat berjualan pada Jumat 20 Mei 2022 pagi. Kondisi korban terdapat sejumlah luka di tubuhnya yang terlintang di lantai warung miliknya. Setelah kejadian, pelaku bersembunyi di Kabupaten Pidi, kemudian 1 minggu kemudian mencoba melarikan diri ke arah Medan dengan menumpangi bus rombongan pengantin. Kemudian pelaku berhasil diamankan di wilayah Biren setelah dilakukan razia oleh petugas gabungan. Jadi berdasarkan keterangan dari terduga pelaku, pada saat terduga pelaku memindahkan kelapa dari KP milik korban ke mobil pelaku, kemudian terduga oleh korban bangun, terjadi cekcok di situ yang berujung perkelahian. Tangan kanan terduga pelaku digigit oleh korban, kemudian dibalas oleh terduga pelaku ini dengan menggigit telinga sebelah kiri korban. Kemudian mereka terjatuh dan tangan kanan korban, tangan korban juga sempat digigit oleh terduga pelaku ini. Kemudian pada saat terjatuh ini, terduga pelaku mengambil kelapa muda yang berada di sekitar mereka, yang digunakan selanjutnya untuk memukul bagian dada dan kepala sebelah kanan daripada korban. Nah kemudian setelah kondisi korban mulai lemas, terduga pelaku ini mengambil bangku yang ada di TKP juga, yang digunakan untuk menekan kedua lutut milik korban. Gitu. Berarti kalau Kapolres Pidi menjelaskan, kasus pembunuhan tersebut bukan merupakan pembunuhan berencana. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pidi, Rudi Loka melaporkan.